Dengan adanya perkara ini, Diki Darmawan berharap kepada rekan-rekan kepala desa dan juga kepala UPD organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tupoksi harus tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Saya berpesan untuk selalu taati hukum, maka akan menyelamatkan Anda dari hukuman pesannya. Ya, nah ini jadi makin banyak bukti guys ya bahwasannya memang oknum kepala desa bangke itu makin banyak, khususnya masalah pembuatan surat tanah itu ya guys ya. Ini PTSL, ini SPH ya. Itu urusan tanah ya. Itu kita awasi tuh oknum perangkat desa itu, perangkat desa, kepala desa itu diawasi karena budaya korup ini udah mulai masuk, Bu. Ini apa ya? Jadi hobi sekarang, kepala desa udah banyak yang kena nih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap akan sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah sudah disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini, kelakuan kades makin bangke, itu makin banyak oknumnya sekarang ya. Jadi gue rasa ini ya, oknum kades bangke makin banyak, itu judulnya deh ya. Ya, oknum kades bangke, ya emang bangke. Kemarin di Sidoarjo ada juga ya masalah PTSL, masalah pungli. Nih 2 berita langsung gue kumpulin. Tadi ada kades gendam, ini sekarang kades, pokoknya kades. Makanya minta jabatannya 9 tahun, 3 periode. Makin banyak kebangkean kelakuan oknum kadesnya. Ini ada 2 berita nih. Yang pertama, ini. Yang kedua ini. Yang pertama, lakukan pungli kades dan anak buahnya kini mendekam di balik jeruji. Itu tampangnya. Bagus, tunjukin tampangnya deh tuh. Ya. Yang kedua, pungli SPH. SPH itu apa nanti kita baca. Kades Sumber Baru Mesuji Raya ditahan Kejari OKI. Berikut pesan Kajari buat kepala UPD. Kita baca dulu ya. Pungli ini. Kades pungli, makanya modal kades lumayan besar ya. Memang banyak lakukan oknum kades bangke ini, memang banyak. Ini kita baca dulu ini yang di PNN dulu ya, lakukan pungli ini di Lumajang dekat sini. Ya, seorang kepala desa Mojosari Lumajang Jawa Timur berinisial GS. Wah, GS Gusin dong. Pemain Hero Mobile Legend. Dan kepala seksi pemerintah desa setempat berinisial IF ditangkap polisi. Keduanya ditangkap karena diduga melakukan pungutan liar, pembuatan akta tanah untuk kepengurusan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Nah tuh kayak yang di Sidoarjo ada tuh PTSL. Ya kan? Suka Kepung kalau nggak salah nama desanya itu yang di Sidoarjo itu. Ya kan? PTSL juga masalahnya. Ini pungli juga. Dasar kades bangke. Keduanya ditangkap setelah warga demonstrasi untuk meminta kembali uang kepengurusan PTSL. Kata Kapolres Lumajang AKBP Boy Jackson Situmorang dalam keterangan tertulis yang diterima Lumajang Selasa. Jadi Selasa kemarin ya Pak. Makasih Pak Boy. Ya ditangkapin aja kades-kades bangke ini Pak Boy.
Rakyat lagi susah. Baru jadi kades sudah begini kelakuan. Nyusahin rakyat aja lu. Menurutnya, modus yang dilakukan kedua tersangka yakni pada tahun 2023 Desa Mojosari, Kecamatan Sumber Suko, mendapatkan program PTSL dari Badan Pertanahan Nasional BPN sebanyak 500 orang. Kemudian dilakukan sosialisasi oleh BPN didampingi kepolisian, kejaksaan, inspektorat terkait tata cara kepengurusan PTSL dengan berbagai ketentuan. Dalam proses itu, Kades dan Kasih Pemerintahan Desa Mojosari mewajibkan kepada pemohon PTSL untuk membuat akta tanah sebagai salah satu persyaratan. Padahal dalam aturan tidak diwajibkan memiliki akta tanah bagi penerima program PTSL, tuturnya. Ia menjelaskan kedua tersangka menyalahi aturan sehingga melakukan pungutan liar kepengurusan akta tanah kepada warga desa setempat dengan nominal biaya yang bervariasi, yakni berkisar 2,250.000 rupiah hingga 11.100.000 rupiah per bidang tanah. Buset lah, kalau ada 100 ya lumayan. Itu kalau dibuat beli kerupuk, direndam di sungai bisa kering tuh sungai. Yang sudah membuat akta tanah itu sebanyak 111 orang dari 271 bidang tanah. Dan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap 71 orang sebagai pelapor. Sebagai pelopor, perangkat desa atau tim kelompok masyarakat sebanyak 18 orang dan operator 2 orang katanya. Iya. Sadis ya. Kades bangke yang begini mah. Boy mengatakan penyidik juga telah melakukan pemeriksaan ahli sebanyak 5 orang, yakni Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD, Bidang Hukum Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD, dan BPN. Dari hasil penyelidikan proses penerbitan akta melalui PPATS, kecamatan dilakukan tidak sesuai prosedur karena tidak melalui proses verifikasi lapangan dan tidak ada pembayaran pajak BPRD Kabupaten Lumajang. Terbukti deh nih. Sampai saat ini sudah sebanyak 88 pemohon yang mendaftarkan proses penerbitan akta sehingga total kerugian negara mencapai 195 juta rupiah. Bisa disebut bangke nggak sih oknum-oknum kades begini nih? Emang bangke kalau gue lihat sih ya. Ia menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan kemungkinan ada tersangka baru dari pengembangan kasus dugaan pungli akta tanah. Namun penyidik masih mendalami peran yang bersangkutan dan alat bukti yang cukup. Saat ini kami akan melakukan gelar perkara lanjutan untuk menetapkan tersangka baru dan tunggu saja hasil pengembangan penyelidikan dilakukan oleh penyidik, ungkapnya. Mudah-mudahan terbuka lebar ya Pak. Terbuka seluas-luasnya. Siapa aja Pak oknum-oknum terkait itu dalam masalah pungli ini. Kurang ajar. Rakyat dikasih pungutan-pungutan lagi. Udah hidup susah rakyat nih, masih dipungut-pungut lagi. Barang bukti yang diamankan yakni 88 akta tanah yang dibuat oleh PPATS, 2 buku catatan daftar penerima PTSL, 1 komputer untuk pembuatan akta, kwitansi penerimaan uang dari masyarakat ke kepala desa dan uang tunai 72,2 juta rupiah. Waduh. Atas perbuatannya kedua tersangka ini dijerat pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 4 sampai 20 tahun penjara. Ini bangke ya, kades-kades makin banyak yang bangke. Asli makin banyak yang bangke-bangke ini. Udah berapa kades kita angkat nih? Kades Gendam tadi, kades skincare, kades PTSL Sidoarjo, ini lagi. Aduh. Nih sekarang yang ini nih, yang pungli nih, SPH ini apa SPH gue nggak tahu nih, nanti kita baca nih. Ini dari Tribun ya. Terlibat perkara pungutan liar surat pengakuan hak pungli SPH, pembuatan surat tanah yang merugikan masyarakat. Ya, surat tanah lagi. Surat tanah lagi memang. Terus ini demo minta 3 periode, 9 tahun masa jabatan. Nah, jadi maki dah gue walaupun gak ada suaranya. Maaf, gemes gue.
yang merugikan masyarakat dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir melakukan penahanan terhadap Kepala Desa Sumber Baru C1 Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Yulia Dia Eka Lestari. Hari ini kita melakukan kegiatan di bidang pidana khusus, di mana penahanan ini dilakukan karena yang bersangkutan, Kades aktif Desa Sumber Baru, sudah melakukan perbuatan melawan hukum, ujar Kajari Oki Diki Darmawan di hadapan tribunsumsel.com pada Rabu 31 Mei 2023 sore. Diki Darmawan menjelaskan jika perbuatannya telah melanggar Pasal 12 huruf E, yaitu melakukan pemungutan atas pembuatan 235 SPH dan berhasil mendapatkan keuntungan sebesar Rp682.500.000. Bangke. Gir. Selanjutnya yang bersangkutan akan dilakukan penahanan selama 20 hari lapas kelas 2B Kayu Agung tambahnya. Atas perbuatannya tersebut, yang bersangkutan disangkakan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dari kerugian yang ada, sudah berhasil kita sita dari perangkat desa kurang lebih 150 juta rupiah, ungkap pria berbadan tegap ini. Ya 600 lebih baru ke tarik 150. Yang ini ditangkap sama polisi, yang ini oleh kejaksaan. Dengan adanya perkara ini, Diki Darmawan berharap kepada rekan-rekan kepala desa dan juga kepala OPD organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tupoksi harus tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Saya berpesan untuk selalu taati hukum, maka akan menyelamatkan Anda dari hukuman, pesannya. Ya, nah ini jadi makin banyak bukti guys ya, bahwasannya memang oknum kepala desa bangke itu makin banyak, khususnya masalah pembuatan surat tanah itu ya guys ya. Ini PTSL, ini SPH ya. Itu urusan tanah begini ya. Itu kita awasi tuh oknum perangkat desa itu, perangkat desa, kepala desa itu diawasi. Karena budaya korup ini udah mulai masuk, Bu. Ini apa ya? Jadi hobi sekarang, kepala desa udah banyak yang kena nih. Sidoarjo kemarin masalah PTSL juga didemo sama warga. Yang ini didemo dulu terus ditangkap. Yang ini ditangkap sama kejaksaan. Kepala desa bangke oknumnya makin banyak ya. Makin banyak oknum kepala desa bangke. Udah gitu aja deh guys ya, gak usah lama-lama. Oknum kepala desa bangke, gua ulang-ulang ya, oknum kepala desa bangke. Buat kalian yang tinggal di desa, tolong diawasi itu. Bila kalian melihat ada pungli-pungli yang begini, langsung laporin aja ya, bikin viral biar tahu malu itu kepala desa bangke yang makan uang rakyat lewat pungli. Bangke kalian. Dah itu aja dari gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu bela rakyat biasa dan gemes sama oknum kepala desa bangke. Mohon maaf, mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bangke kalian kepala desa oknum, ya, oknum-oknum yang makan pungli emang bangke kalian, tahu? Bangke kalian. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito.
Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.